Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersyukur kepada Allah, yang mana pada siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan selanjutnya kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik yang terhormat Ustaz Ali, Zamutia, Sareno, Zamisda, Zaha Elvina, dan Zaini. Oke, baiklah, pertemuan sekarang kita mengadakan kegiatan yaitu sosialisasi budaya positif. Ana ulangi, kegiatan kita hari ini tentang modul 1.4 sosialisasi budaya positif. Oke, baik Ustadz Utazah, sebelum kita masuk kegiatan hari ini, kita awali dulu bersama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dalam kesempatan ini sosialisasi budaya positif ini akan disampaikan oleh Zamutia. Semoga nanti kita bisa bertambah pengetahuan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Zamutia. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Zamutia untuk mempresentasikan. Syukran Saifri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ana hormati Ustadz Ali, Ustadz Reno, Ustadz Efri, Zamisda, Zafina, dan Zaini. Nah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah siang hari ini kita akan saya mensosialisasikan hasil dari pendidikan guru penggerak kurang lebih 3 bulan belakang, bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, akhir Agustus, Oktober, November, dan Desember. Nah, salam beserta salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, judulnya ini akhir dari modul 1. Dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Dalam per modulnya, yang modul 1 ini ada 4 modul. Modul 11, modul 12, dan 13, dan 14. Nah, di akhir modul kita diminta mensosialisasikan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Baik, saya akan menyampaikan dahulu. Dalam hal ini kita akan menyampaikan beberapa. Yang pertama kita akan berbagi nanti atau sharing berkaitan dengan konsep budaya positif. Ada di dalamnya 6 item. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Ada 7 bagian. Dan yang di poin kedua, saya akan juga sharing nanti bagaimana pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan ilmu atau pelatihan yang ada dalam modul. Nah, ini pembagiannya. Dalam modul 1 itu ada refleksi filosofi menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di yang modul 1-2 ada nilai dan peran guru penggerak. Modul 1-3 visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Kita akan banyak nanti berbicara di budaya positif. Sebelum masuk modul 1-4 saya akan hantarkan dulu masing-masing modul seperti apa gambaran secara umumnya. Nah, pertama kita masuk kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan. Di sini beliau mengatakan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya.
Nah, di sini beliau menjelaskan tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini beliau ingin memberikan pesan bahwa guru itu tugasnya menuntun segala kodrat. Nah, kalau sekarang kita lebih akrab dengan bahasa potensi, bakat, minat, passionnya anak-anak. Nah, itu yang kita tuntun sebagai guru agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup sebagai pribadi dan juga sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai warga negara bangsa Indonesia. Nah, terus yang kedua, kita akan berbicara berkaitan dengan 5 peran guru penggerak. Nah, ini juga sudah selama mengikuti pendidikan guru penggerak sudah saya laksanakan juga. Yang pertama, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, itu kita sudah aplikasikan. Kita sebagai guru mendorong atau memfasilitasi murid agar dia mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, yang mengarahkan atau yang menentukan tujuannya, arahnya atau berhasil atau tidaknya mereka itu kita mulai arahkan mereka sendiri yang bertanggung jawab untuk hal itu. Kita tinggal menuntun, mengarahkan agar mereka tetap berada di relnya untuk menuju cita-cita tersebut. Nah, yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kalau yang kedua ini memang belum ada, kita laksanakan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini juga sudah kita laksanakan. Kita berusaha untuk mendorong kolaborasi antar guru. Kalau yang dalam lingkup kecilnya kita sudah coba dengan MPBK-nya, MGBK. Nah, yang lingkup besarnya di kemarin pas pelatihan 3 bulanan atau triwulan kita juga ikut membersamai untuk mengkolaborasikan masing-masing guru ini di rumpun mapelnya masing-masing. Nah, yang keempat, menjadi coach bagi guru yang lain. Ini juga kita sudah mencoba. Kita saling sharing berkaitan ilmu yang kita miliki. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita melatih agar murid ini muncul rasa atau muncul jiwa kepemimpinan dalam dirinya dari sejak kecil. Dan yang selanjutnya, 5 nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5, mandiri, seorang guru. Nah, ini harapannya dari guru penggerak nanti mampu juga menggerakkan atau memfasilitasi atau juga menjadi menginspirasi bagi guru yang lain agar mandiri secara pelaksana pembelajaran, mandiri untuk memvariasikan media yang diajar. Nah, yang kedua, reflektif. Materi yang kita berikan itu komunikatif, reflektif, dan itu bisa mengena ke anak-anak. Yang ketiga, kolaboratif, saling bekerja sama di antara sesama rekan guru, orang tua, struktur sekolah, semuanya. Yang keempat, inovatif, ada pembaruan dalam pembelajaran kita. Yang kelima, berpihak pada murid. Jadi pendidikan itu mengutamakan tujuan yang ingin dicapai apa nanti ke murid kita, berarti kita harus menyediakan sarana dan prasarana apa yang mendukung untuk hal itu. Nah, yang di selanjutnya modul 1.3 itu kita diajak untuk imajinasi kita atau visi kita dalam berharap murid kita ke depannya itu seperti apa. Nah, itu juga sudah kita rancang. Nah, dan yang di terakhir di modul 1.3 itu kita juga ada mengenal model manajemen perubahan paradigma, inquiry apresiatif atau disebut juga dengan Bagja. Nah, ada 5 tahapan Bagja di sini. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Ini berkaitan dengan murid impian tadi. Kita diminta untuk membuat murid impian kita di masa depan itu seperti apa. Nah, baik, kita masuk ke modul 1.4 budaya positif. Di sini ada 7 bagian yang akan kita sharing hari ini. Nah, yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan yang pertama lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu seperti apa maksudnya? Aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Jadi harapannya lingkungan sekolah kita dan kita juga sekolah penggerak ya, alhamdulillah terpilih sebagai sekolah penggerak, dan struktur sekolah juga mengupayakan agar memang lingkungan yang aman dan nyaman itu bisa terbentuk dan itu mendukung untuk proses pembelajaran murid kita. Dan yang kedua, strategi perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Nah, selama ini kita memahami arti disiplin itu seperti apa? Ada ustaz-ustazah yang mau mengusulkan pendapat, yang berpendapat. Nah, kita menganggap bahwa siswa yang disiplin itu seperti apa karakternya atau pribadinya. Ustaz Evi ada saat? Baik, nah siswa yang datangnya tepat waktu ya, betul ya. Nah sama ini kita beranggapan bahwa siswa yang datang tepat waktu, siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu, itulah siswa terdisiplin. Nah dalam perubahan paradigma belajar ini, kita ingin menyamakan lagi konsep disiplin yang kita pahami itu seperti apa. Nah kita masuk sekarang ke disiplin positif. Kita akan mengkaji lagi seperti apa sebenarnya disiplin positif itu. Nah, di sini disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir. Nah, pilihan terakhir baru dengan hukuman. Kalau masih ada, kita harus mengupayakan ada pilihan-pilihan yang lain dan tidak langsung mentoknya di hukuman. Di sini Pak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi beliau sebenarnya ingin disiplin itu muncul dari internal atau dari dalam diri masing-masing. Nah, kalau hal itu belum muncul, maka ya struktur atau penguasa di atasnya lah yang memunculkan disiplin tersebut. Memang beliau menitik beratkan disiplin itu dari diri sendiri, dari mulai hati atau diri murid kita. Nah, mungkin ini seperti ini apanya bagannya. Nah, murid yang merdeka itu maksudnya memiliki syarat utama, dia harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu seperti apa? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, tidak dari eksternal. Kalau eksternal maka hanya ketakutan-ketakutan nanti yang terjadi. Kalau tidak bertemu dengan guru atau pengasuhnya, maka dia akan mengulangi lagi kesalahan. Tapi kalau disiplin itu sudah ada dalam dirinya, dia sudah meyakini, maka dia akan melaksanakan ada atau tidak pengawasnya, dia akan tetap melaksanakan atau bersikap disiplin. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, lanjut ya. Di sini kita bahas dulu berkaitan dengan merdeka karena dalam sekolah penggerak, guru penggerak memang sering diulang bahwa murid itu merdeka belajar. Nah, sekarang kita ingin menyamakan dulu persepsi kita berkaitan dengan merdeka. Nah, di sini menurut Ki Hajar, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, berarti individu itu sudah mampu mengatur dirinya sendiri dan lebih luas dia sudah bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, di sini dalam modul ini kita mengambil dari teorinya Diane Gossen. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Ada dua maknanya. Ada yang bermakna belajar dan ada juga yang bermakna murid kalau dari bahasa Latinnya. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, dalam dirinya sendiri. Karena motivasi dalam diri sendirilah yang mampu menguatkan dan bertahan lama. Tidak tergantung kepada orang lain atau tidak tergantung dengan lingkungan tertentu. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan
sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini Socrates dan Plato juga menyampaikan, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri, memilih tindakan, dan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Hampir sama ya pemahaman dari Diane tadi, Diane Gosen, dan Socrates Plato juga. Nah, di akhirnya kita bisa simpulkan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik. Kita selalu menuntun, mengarahkan, mengingatkan agar kedisiplinan ini memang muncul dari diri sendiri, dari diri murid kita, dan dia memahami murid kita yang memunculkan, dia merasa itu kebutuhan dia untuk keberlanjutan hidup, maka dia akan mampu nanti bertanggung jawab dengan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kita lanjut pada motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan ya, Ustazah. Nanti di akhir insya Allah kita buka sesi diskusinya. Nah, di sini masih memakai teori dari Diane Gosen. Nah, berikut ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah. Misal contoh, murid kita dia terlambat karena nampak kita dari jauh, dia langsung menghindar atau lari ke jalan yang berbeda. Nah, agar dia tidak dihukum dan dia tidak ingin nanti kita berbeda cara pandangnya atau penilaiannya kepada dia. Nah, itu adalah tingkat terendah dari kedisiplinan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita mungkin iming-imingi nanti kalau tidak ada yang terlambat maka kita kasih door prize, kita kasih hadiah, dan anak melakukan itu berarti dia baru di level kedua. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah tadi dia disiplin intrinsik, sudah mulai muncul dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak perlu lagi melihat apakah nanti ini ada hukuman atau apakah ini ada dapat imbalan atau penghargaan, tapi dia sudah meyakini dan dia bisa menerapkan itu dalam kehidupannya. Nah, di sini motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Karena dia memang yakin dan dia akan menjalankan apa yang diyakininya itu. Nah, lanjut bagian terakhir yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam teorinya, semua tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Dan kalaupun kita melihat ada murid kita melakukan pelanggaran, berarti ada juga tujuan di balik pelanggaran yang dilakukannya. Kalau kita lihat dari 5 kebutuhan manusia ini, bisa jadi pelanggaran yang dia lakukan, mungkin dia masih kekurangan atau belum mendapatkan cinta dan kasih sayang. Maka dengan cara pelanggaran itulah dia berharap bisa menarik perhatian atau kasih sayang dari kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Hidup ini lebih ke sandang, pangan, kehidupan kita untuk makan, untuk untuk pakaian. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, sebagai seorang guru, kita harapannya juga memiliki stok cinta dan kasih sayang yang banyak. Nah, kalaulah kita memiliki stok yang banyak, maka kesabarannya akan bertambah nanti. Kalau kita ingin belajar, bisa kita lihat lagi bagaimana orang tua kita di rumah. Nah, bagaimana ibu kita sekali pelanggaran diingatkan, 2 kali pelanggaran yang sama tetap beliau ingatkan. Nah, sangat jarang kita melihat yang anaknya salah di kelakuan yang sama, tidak pernah mendoakan keburukan untuk anaknya. Nah, harapannya kita juga bisa menerapkan itu kepada siswa kita. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan.
Yang keempat, kesenangan. Nah, kesenangan ini bisa kita terapkan nanti dalam pemilihan media pembelajaran. Bagaimana kita membuatnya supaya fun, anak-anak senang dan tidak boring. Nah, itu bisa terpenuhinya kebutuhan yang kesenangan. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan. Nah, di sini ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi dan mereka berharap itu bisa terpenuhi dengan pelanggaran yang mereka buat. Nah, begitu. Lanjut kepada posisi kontrol restitusi. Nih ada 5 ya posisinya. Boleh kita bercermin lagi atau melihat lagi kita kira-kira berada di posisi yang mana. Yang pertama disebut dengan penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman. Yang keempat monitor. Dan yang kelima manajer. Nah di sini itu bisa kita baca pengertiannya. Saya akan memberikan sebuah contoh, nanti boleh kita berpendapat kira-kira saya pada posisi kontrol yang mana. Nah, jadi saya ketika melihat si Fulan dia membuat salah, lalu saya bercerita kepada Fulan, Fulan apa yang antum lakukan? Ini Zah. Menurut antum bagaimana? Ya biasa aja. Ini dia menjawab. Lalu saya kaitkan, kalau seperti ini, jika orang tua antum melihat perbuatan antum, bagaimana perasaan antum? Apakah antum tidak ingin melihat atau membanggakan orang tua? Nah, kalau antum ingin membanggakan orang tua, ini yang harus antum lakukan. Kalau dilihat dari posisi kontrol ini, kira-kira saya menjalankan posisi kontrol yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, atau 5? Tadi saya mengatakan, kalau ini yang antum lakukan, bagaimana perasaan orang tua antum? Apa antum tidak kasihan dengan orang tuanya? Apa antum tidak ingin membahagiakan orang tuanya? Kira-kira di mana posisi kontrol yang saya gunakan? Pembuat orang merasa bersalah. Nah, berarti kalau masih di posisi ini, pembuat orang merasa bersalah, maka kita belajar lagi bagaimana kita bisa nanti harapannya berada di posisi manajer. Nah, manajer itu apa artinya? Posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita tidak terkesan membuat mereka merasa bersalah, atau menjadi penghukum, atau menjadi pemantau, tapi kita lebih manajer. Nah, manajer bagaimana sifatnya? Dia mengontrol, yang mengerjakannya langsung murid. Nah, karena murid yang akan mempertanggungjawabkan, nanti kita tinggal mengarahkan dan kita menyampaikan kalau ini pilihannya, ini konsekuensinya, ini tanggung jawabnya, dia yang akan memilih. Kita mengarahkan seperti itu tujuannya nanti kepada murid kita. Nah, kita masuk kepada yang keenam, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya sudah laksanakan juga kemarin di kelas Kobar. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan sebelum ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, di sini kita menerima dari masing-masing siswa kita, murid kita di kelas, apa usulan-usulan mereka. Nanti kita ambil yang secara universal. Nah, secara universal baru kita konfirmasi lagi. Kalau semuanya sudah sepakat, maka ini kita pegang untuk sebagai pegangan kita agar memang disiplin positif itu muncul dalam diri kita. Karena ini tadi dari mereka, untuk mereka, dan semuanya yang melaksanakan. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 langkahnya kita untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada nampak tindakannya yang salah,